Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review TWS baru dari Eagle, yaitu Eagle Liberty Buds. Ada plusnya. Eagle kan selalu terkenal dengan barang-barangnya yang fiturnya lengkap, kemudian sound quality-nya bagus, dan tentu saja harganya murah. Mungkin Eagle ini kalau di HP itu kayak Xiaomi mungkin. Nah, kita akan bahas saja langsung apakah dengan harga 275.000 ini bisa worth it untuk kita miliki. Kita akan bahas langsung Music Lover. Nah, sekarang yang kita akan bahas pertama tentu saja speknya. Menggunakan chipset Pixar, kemudian kodeknya AAC dan SBC. Jadi belum aptX tapi ya lumayan lah. Kemudian Bluetooth-nya udah menggunakan Bluetooth 5.0. Berat untuk buds-nya aja 7 gram, case-nya 31 gram, support Android dan iOS. Sensitivity-nya ada di 98 dB, impedance-nya di 32 ohm. Kemudian frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian menggunakan speaker atau menggunakan driver yang lumayan loh, Music Lover, 10 mm. Jadi untuk ukuran IM, 10 mm itu termasuk yang lumayan gede. Kemudian baterainya untuk buds-nya di 43 mAh. Nah, itu katanya bisa tahan sekitar 5 jam. Kalau di case-nya 400 mAh, katanya bisa tahan sampai 20 jam. Sudah menggunakan USB-C untuk chargingnya. Itu dari speknya. Nah, untuk build quality, aksesoris, dan desainnya kita buka aja. Nah, untuk aksesorisnya Music Lover dapatnya 4 pasang tips ya, yang bawaannya udah dikasih, kemudian ada SML juga. Dikasih juga kabel charging yang USB-C dan ada buku manual. Ini buku manualnya gue lumayan suka loh, Eagle ini. Biasanya kan bahkan brand-brand yang udah punya nama gitu kasihnya cuman kayak kertas paper biasa banget gitu, kertas kayak kertas koran gitu. Nah, ini dia kertasnya yang kertas glossy dan cukup tebal gitu. Jadi ini lumayan niat dan berwarna Music Lover. Lumayan lah. Nah, untuk desainnya dan build quality-nya, oke, ini harganya mesti digarisbawahi 275.000, jadi sangat murah. Ya, ini masuk kategori 200 ribuan Music Lover. Untuk bahan case-nya atau case charging-nya, plastik glossy, ya lumayan aja sih. Ya, dengan 275.000 berharap apa gitu. Jadi mungkin kayak Nakamichi mungkin atau beberapa yang model-modelnya mirip-mirip seperti ini tuh build quality-nya lebih baik. Cuman ini oke aja. Dari case-nya ada logo Eagle di depannya, USB-C gitu. Kemudian untuk buds-nya. Nah, buds-nya ini kalau Music Lover tahu AirPods Pro, nah ini mirip banget. Cuman agak sedikit lebih lonjong dan lebih gede. Ada tangkainya, kemudian di tangkainya itu ada tulisan Eagle. Navigasinya menggunakan touch. Ya, disentuh. Bahannya dia plastik sama seperti bahan plastiknya case-nya gitu. Ya glossy gitu. Ya untuk build quality ya lumayan aja lah. Ya, desainnya karena mirip AirPods ya gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, pasti ya standar aja gitu. Ya mungkin poinnya ya 7 lah gitu ya. Nah, kita masuk ke koneksinya. Koneksi untuk pertama kali pair, ternyata ini surprisingly sangat mudah Music Lover. Jadi begitu Music Lover keluarin dari case-nya, tentunya kan kalau baru itu suka ada plastik buat selotipnya, selotip ke chargingnya. Jadi dilepas dulu. Setelah itu nyala, kemudian nyalain HP Music Lover, itu langsung kedeteksi. Jadi cepat banget. Jadi ini gue juga surprise ini, masalah pairing awal cepat sekali. Nah, kemudian untuk masalah koneksitivitas di main game, musik, atau nonton film, lumayan. Ini bukan yang paling cepat sih ya, tapi gue ngerasa delay-nya itu minim sekali. Jadi dengerin lagu sama sekali nggak kerasa lah, pasti aman kan. Kalau nonton film juga relatif aman. Film-film YouTube, film-film mungkin dari Netflix atau kayak gitu aman. Nah, kalau game juga game kecil relatif aman, nggak ada problem. Cuman kalau game yang agak gede, gue tadi basket, NBA Live gitu, memang sedikit ada agak kerasa untuk delay-nya. Jadi pada saat kita ngedribble bola tuh kan ada sedikit kerasa, tapi nggak sampai ngeganggu kok. Jadi kadang-kadang kan ada yang sampai kerasa, oh di belakang banget gitu, telat banget. Nah ini enggak, ya, lumayan lah. Nah sekarang untuk fittingnya, buat gua yang agak tidak familiar dengan AirPods Pro, sebenarnya gua agak kagok pakai yang ada tangkainya gini, dan insertnya di kuping gua itu kurang dalam rasanya. Kalau biasa pakai TWS yang lain, apalagi kayak Hypertech TV gitu kan yang masuknya dalam gitu ya, agak kagok. Ini kayak
kurang dalam gitu masuknya. Tapi oke aja sih, sealingnya sih aman gitu. Dan fittingnya juga aman. Cuman buat gua yang mungkin suka fitting snug gitu, yang masuknya dalam gitu ya, mungkin ini agak terlalu dangkal gitu, agak di luar gitu. Tapi overall sih aman. Oke, nah sekarang kita masuk saja langsung ke sound quality-nya. Gimana kah Eagle Liberty Buds Plus ini sound quality-nya? Ternyata lumayan Music Lover ya. Nih, gue kasih tau dulu. Bassnya termasuk bass yang cukup deep. Ya, punch-nya dapat. Cuman memang buat gue mungkin agak terlalu gede. Ya, jadi mungkin agak masuk sampai ke mid. Jadi termasuk bass yang gede ini Music Lover. Jadi kalau yang suka bass-bass gede nih, bass head kayaknya masuk ini. Nah, midnya lumayan tebal, lumayan clear, jernih, dan nggak kerasa terlalu mundur. U-shape aja gitu, bukan sampai V-shape ke belakang gitu ya. Jadi lumayan aja. Cukup rata-rata di tengah lah gitu untuk midnya. Apalagi kita dengerin vokal, itu cukup kerasa presentasi sisi vokal itu ada di tengah gitu. Ya, jadi nggak terlalu mundur. Untuk treble, ya gue cukup suka. Ya, bukan yang terlalu cering, tapi juga bukan yang terlalu halus. Kalau terlalu halus kesannya kan jadi kayak roll off gitu ya, jadi kayak agak mendem. Dan ini nggak ada rasa itunya. Jadi ini cukup sering tapi nggak sampai pedas. Dan midnya itu nggak kerasa peaknya. Jadi kadang-kadang kita ada rasa ini peak di midnya gitu, jadi capek gitu. Ini enggak, ini aman untuk midnya. Itu untuk tonalnya ya, jadi warna bunyinya. Nah untuk teknisnya ya, sekali lagi gue bilang ini 275.000 ya. Untuk teknisnya termasuk lumayan. Bahkan menurut gua ya pribadi ya, teknisnya untuk kelas harganya ini mungkin bisa di atas sedikit ya. Mungkin masuk ke kelas 300-400 masih bisa bersaing gitu. Karena lumayan banget. Ya bukan yang paling bagus, apalagi kalau kita bandingkan sama Jabra, Audio-Technica, House of Marley, Aviot gitu. Agak susah memang dibandingkan teknisnya ya. Tapi lumayan loh ini. Separasi cukup bagus, ya, cukup kerasa kepisah, soundstage-nya lumayan untuk harganya, cukup luas, imaging-nya juga kerasa, ya dapat 3D-nya gitu. Terus positioning juga lumayan, ya mungkin memang bukan yang sangat-sangat presisi, tapi oke, gue bisa tahu posisi kirinya di mana, kanannya di mana, di belakang di mana, lumayan banget lah. Detail, clarity-nya juga bagus. Kemudian kalau transient dynamic range-nya mungkin memang ya ini tadi bass-nya agak gede sih ya, dan agak panjang menurut gua. Jadi memang agak kurang presisi, tapi masih oke lah. Ya, jadi buat gua ini dengan harga 275.000 sih aman banget semuanya. Untuk tuningnya ya, minimal untuk tuning dan teknis suaranya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ini bukan masalah mungkin ya, tapi buat gua agak sedikit ganggu itu, ini kan dia kan touch ya, dan touchnya ini terlalu sensitif. Jadi kadang-kadang gue mau copot aja atau gue mau benerin itu kepencet. Jadi nggak sengaja ke pause gitu atau nggak sengaja ke next gitu. Itu mungkin yang buat gue agak ya mungkin perlu agak diperhatikan gitu. Jadi terlalu sensitif untuk touchnya. Ya tapi mungkin yang biasa menggunakan kayak gitu aman-aman aja gitu. Kesimpulan akhirnya, kalau Music Lover cari TWS yang mirip-mirip AirPods, ya AirPods Pro, kemudian budget tentu saja ya 275.000 Music Lover ya. Kemudian teknis suaranya lumayan, aman, safety, tonalnya juga safety banget ya. Terus desainnya ya seperti AirPods pada umumnya gitu ya. Ya nggak aneh-aneh. Ya gue pikir ini kayaknya Eagle bisa dipertimbangkan ya. Harganya 275.000, suara oke, desain oke, aman semuanya. Ya apalagi gitu. Ya tapi tentu saja Music Lover mesti coba sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!